Penasaran? Coba satu jari. Keracunan. Racun terus ini. Terima kasih kepada SRAM, baik yang di Amerika maupun yang di Taiwan. Terima kasih kepada Om Kevin dan teman-teman di SBP, distributor SRAM di Indonesia. Terima kasih, saya main sepeda jadi yang pertama, unboxing dan memakai nantinya SRAM Red terbaru 2024. Jadi ini di syuting, apa ini, tanggal 3 Mei, saya sebut saja tanggal 3 Mei. Tapi ini baru boleh ditayangkan tanggal 15 Mei, ada embargonya. Jadi moga-moga dapat kesempatan 2 minggu nyoba grup set ini sebelum di launching ke publik. Seperti apa isinya? Ini sudah ditunggu-tunggu banget soalnya. Boxnya. Wow. Wow. Wow, kayak rak. Kok ada ini? Berarti ini satu paket ini. Nanti kita jelasin ya. Langsung ada baik komputernya dalam satu grup set. Baterai, charger, FD, RD, dan lain-lain di sini. Ini apa ini? Sprocket, kaset, langsung 1036. Wah. Dan ini mungkin yang belum banyak beredar gambarnya. Waktu bocor foto-fotonya yang lain, yang ini belum bocor. Kerennya. Hitamnya sampai ujung dekat gigi sekarang, tapi masih ada silvernya. Kelihatan mewah, modern, futuristik. Mantap. Power meter lagi. Sudah kita keluarin semua sekarang, nggak sabar tadi megang-megang sama pengen tahu apa yang istimewa. Kalau sudah baca-baca, ini sambil baca juga karena speknya juga dikirim berbarengan. Jadi ini tidak boleh bocor ke publik dulu sebelum tanggal 15 Mei. Jadi benar-benar harus dijaga. Yang paling utama dari grup set SRAM Red baru ini adalah shifternya. Saya sudah pegang ini kira-kira bulan Januari, ditunjukkan waktu itu. Tentu saja tidak boleh foto. Kemudian lihat lagi waktu Taipei Bike Show. Di sepeda sudah coba pegang-pegang, tapi juga tentu saja nggak boleh difoto. Dan yang paling dijual dari SRAM Red baru ini memang shifter brake-nya ini. Ini ergonomiknya, bentuknya sangat beda dengan SRAM Red lama. Kalau dilihat biasa gini agak susah, tapi dia agak melengkung keluar. Bentuk hoodnya jauh lebih kecil karena memang sistem pivotnya diubah oleh SRAM. Kalau dulu cenderung vertikal, sekarang dibuat lebih horizontal. Tujuannya apa? Karena mayoritas cyclist kan megangnya di hood begini, bukan pegang di drop begini. Karena kita mayoritas pegangnya di atas, pengereman kita paling banyak dilakukan dari atas. Dan shifter yang baru ini diklaim oleh SRAM, kita hanya butuh tenaga 1/5-nya untuk ngerem dari atas ini. Jadi sangat ringan, bahkan SRAM nyebutnya one finger braking. One finger braking, jadi satu jari aja cukup kuat. Hanya perlu 1/5 tenaga dibandingkan kebanyakan atau yang lama. Jadi titik jualnya di sini. Tombolnya masih sama ya, sistemnya SRAM. Kalau mau memberatkan gear, tombol kanan. Kalau mau meringankan, tekan yang kiri. Kalau mau pindah chainring depan, tekan dua-duanya. Itu masih belum berubah. Tapi di shifter yang baru ini ada tambahan tombol di sisi dalam. Jadi kalau kita megang atas ini ada tambahan tombolnya. Dan tombol ini bisa dikonfigurasi untuk apa saja. Mau pindah gigi dari sini, atau mau mengoperasikan komponen-komponen lain yang menggunakan komunikasi N+ juga bisa dari sini. Jadi ini keunggulan utamanya SRAM. Nggak sabar rasanya pakai ini di sepeda. Tentu saja juga kalipernya, kalipernya juga dibuat warnanya lebih silver chrome gitu ya, jadi lebih eye catching dan lebih disebut lebih stiff dan lebih kaku, dan lebarnya itu diatur supaya mengurangi risiko, semakin mengurangi lagi risiko gesekan atau bunyi-bunyi gitu. Dan ini diklaim brake shifter ini kalau dibandingkan dengan SRAM Red lama itu 83 gram lebih ringan. Hanya di shifter brake aja. Kemudian yang berikutnya pasti ya FD-nya. Ini warnanya bukan putih ya, ini ada
pelindungnya ini kalau dicopot ya hitam semua. Jadi ini tidak terlalu banyak berubah mungkin dari yang lama. Pasti nanti dibuat ada improvement sedikit untuk membuat performanya lebih sinkron dengan yang belakang mungkin. Dan ini settingnya apa ini? Yang berubah adalah bentuk gauge-nya. Bentuk gauge-nya ini ada diubah sedikit untuk bikin mindah giginya lebih akurat dan lebih reaktif ya. Jadi lebih ya pasti ada pembaruan lagi di sini. Nah, yang saya juga paling suka itu adalah RD-nya. Ini memang bentuknya masih, kalau bayi dia masih mengkurut ya. masih belum bangun karena memang seperti ini, jadi agak sulit melihatnya, tapi ini gauge-nya full karbon, dan ini kalau dipasang tuh kelihatan lebih bolong-bolong gitu, lebih modern ya, lebih kayak transformer gitu. Dan ini disebut beratnya 16 gram lebih ringan dari generasi sebelumnya. Dan kalau SRAM rate yang lama tidak bisa sampai sprocket 36 belakang, ini sudah bisa sampai sprocket 36 belakang. Dan yang diklaim atau yang lebih istimewa lagi dari ini adalah pulinya langsung lebih besar, langsung 14 gigi, 12 dan 14 gigi di belakang. Jadi kalau dilihat pulinya lebih besar, dan ini membuat, dan sudah ceramic bearing, jadi ini membuat RD ini tidak perlu lagi ditambahi upgrade oversize pulley. Nggak perlu lagi beli oversize pulley yang harganya berjuta-juta itu, mendekati 10 juta rupiah malah. Cukup dengan bawaan pabrikan aja sudah langsung ceramic dan oversize pulley. Tidak perlu upgrade lagi. Jadi kalau ditanya soal value, kayaknya selling point-nya SRAM adalah dengan SRAM rate baru ini sudah mentok, sudah paling ringan, sudah paling mentok, tidak perlu di-upgrade lagi, ini sudah paling istimewa. Tidak perlu keluar biaya ekstra lagi untuk bikin ini lebih istimewa lagi. Jadi itu keistimewaannya di RD-nya, rear derailleur-nya, bisa sampai sprocket 36 sekarang. Bahkan stoknya langsung dapat yang 36 saya ini. Itu. Kemudian crank di depan saya ini. Dari dulu, sejak masih zaman mekanikal 10 speed, 11 speed, saya itu paling suka cranknya SRAM. Karena saya anggap lebih stiff ya untuk di pedaling. Untuk di pedaling tuh kaku gitu. Apalagi tipe saya bukan tipe yang high cadence, yang butuh lebih banyak power. Nah, cadence-nya lebih rendah. Saya butuh crank yang lebih kaku. Dan SRAM dari dulu terkenal kaku, dan ini masih melanjutkan itu tentunya. Ini masih karbon cranknya, dan cranknya ini 29 gram lebih ringan dari yang lama. Saya yakin pasti mempertahankan stiffness-nya atau malah improve. Kan itu mengubah layup karbonnya aja bisa. Jadi ini masih karbon dan 29 gram lebih ringan, dan saya dapat yang standar 4835 chainring dengan power meter. Jadi sudah langsung ada power meternya. Bentuk desain chainringnya masih seperti SRAM rate sebelumnya, masih kombinasi hitam dan silver, tapi hitamnya sekarang lebih banyak ya. Sampai ke hampir gigi-gigi ini. Keren. Nggak sabar dipasang. Nah, yang berikutnya, ini ada pilihan 1x atau 2x. Nah, kebetulan saya pakai yang 2x, tapi kalau teman-teman mau yang 1x itu ada. Kemudian sprocket, ini yang 1036. Biasanya yang SRAM rate yang lama kan sampai 1033, ini sampai 1036. Bahkan sekarang ada pilihan lebih banyak lagi untuk SRAM. Untuk SRAM rate itu ada pilihan 1028, 1030, 1033 seperti yang lama, dan 1036. Tinggal pilih mau yang mana. Dan itu bisa dikombinasikan dengan crank. Maaf, saya kembali lagi ke cranknya ini. Dikombinasikan dengan cranknya yang sekarang pilihannya lebih banyak juga. Karena tidak hanya standarnya kan ada 3, 5037, 4835, dan 4633. Sekarang SRAM rate ada pilihan yang bisa lebih besar lagi, yang lebih ekstrim lagi, yaitu sekarang SRAM rate ini juga bisa dapat untuk yang suka sprint besar, time trial mungkin, itu ada 5239, 5441, dan kalau kakinya monster 5643 kalau mau. Jadi kalau mau yang paling gede depan 5643, belakangnya 1036. Ngeri. Jadi makin pilihan kombinasi double chainringnya itu ada 6 sekarang.
Luar biasa. Belum lagi kombinasi single chainringnya ya. Jadi mau dikombinasikan apa saja sekarang makin luas gitu. Itu SRAM Red yang baru ini. Rantainya, ini belum saya buka memang, tapi nanti teman-teman bisa lihat. Itu ya dibolong-bolongi lagi, dibolong-bolongi supaya lebih ringan. Jadi ini rantai yang baru ini 13 gram lebih ringan daripada rantai SRAM Red yang lama. Makin ringan, makin ringan, makin ringan. Nah, yang dibuat juga makin apa ya? Makin kurus. Itu rotor remnya. SRAM menyebut aluminium carrier-nya ini yang sangat ringan, yang paling ringan yang mereka pernah buat, dikombinasikan dengan tentunya tempat pengeremannya ya. Dan ini hanya tersedia 140 dan 160. Kebetulan ini 160 dan 160 yang akan saya pakai. Nah, itu pembagiannya. Buat yang berminat, saya diingatkan oleh teman-teman dari SRAM bahwa Anda sebenarnya tidak harus membeli ini semua gitu. Tidak harus beli full group set. Anda bisa mengupgrade bertahap. Karena SRAM Red baru ini backward compatible. Bisa compatible bukan hanya dengan SRAM Red lama, tapi juga dengan SRAM Red Access yang lain. Jadi misalnya kalau Anda punya SRAM Force lama misalnya seperti sepeda AJ1 saya di belakang ini, kalau misalnya shifternya waktunya ganti, pengen langsung ke Red, ya diganti aja dengan yang baru ini misalnya. Nanti pelan-pelan di-upgrade semua. Itu bisa, karena semuanya backward compatible. Dan baterainya pun tidak perlu khawatir, karena baterainya sama persis dengan Access yang lama. Jadi tidak ada yang berubah di baterainya. Baterai dan chargernya masih sama. Jadi silakan mau langsung upgrade semua seperti ini atau hanya bertahap, itu juga bisa. Tidak harus langsung semua. Tapi catatan paling top tadi waktu saya buka boxnya, kan ada di dalam box itu langsung ada kotaknya by komputer. Jadi ya kalau Anda beli group set ini, itu langsung include by komputer, yaitu Hammerhead Karoo ini. Hammerhead Karoo. Jadi SRAM beberapa waktu lalu mengakuisisi Hammerhead yang sebelumnya salah satu investornya ini dulu Chris Froome, dan Hammerhead ini dulu dikenal navigasinya yang top, dan SRAM membeli Hammerhead dan sekarang diwajibkan ikut dalam grup setnya. Jadi kalau beli SRAM Red baru ini otomatis dapat Hammerhead Karoo. Yang ini touchscreen dan operasionalnya seperti handphone. Saya bilang ke teman-teman di SRAM, mohon maaf saya nanti akan tes dulu grup setnya, karena saya akan butuh waktu lebih banyak untuk belajar tentang baik komputernya. Jadi dalam episode ini kita akan lebih fokus ke grup setnya dulu, dan baik komputernya, Hammerhead Karoo-nya nanti akan kita bahas di yang berikutnya. Setelah saya benar-benar terbiasa dengan ini. Teman-teman tahulah kalau kita pakai baik komputer pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dan ini ada adaptor yang bisa dipakai untuk Garmin ya. Jadi cukup dipasangkan. Jadi Anda nggak perlu beli komputer mount baru. Kalau Anda sudah punya komputer mount yang untuk Garmin, ini bisa langsung. Karena kemarin waktu dapat ini, pertanyaan saya ke teman-teman SRAM langsung begini, sepeda saya banyak, baik komputer sepeda saya itu semuanya pakai baik komputer yang kompatibel untuk Garmin. Kebetulan saya belakangan pakai AGP Sport dan itu sama dengan Garmin, dan nggak usah masalah, ada adaptornya. Jadi nggak perlu beli mount baru banyak-banyak. Mount yang lama bisa, karena ada adaptornya yang bisa untuk Garmin mount. Dan ini value-nya katanya setara dengan milik Garmin. Jadi ya, kalau Anda melihat ini grup set ya, SRAM kayaknya makin fokus ke strategi semua ekosistem dikelola oleh dia. Karena nanti app-nya akan berkembang kemana, grup setnya sekarang sudah ada baik komputernya, dan nanti baik komputer ini dibuat lebih sync dengan SRAM Red atau grup set SRAM, karena bisa mengubah konfigurasi grup setnya dari baik komputer ini, bukan sekedar dari handphone. Istimewa. Nggak sabar rasanya masang ini di sepeda Wednesday AJ5 saya. Selama ini saya pasangi SRAM Force Access yang D2 yang baru itu. Itu saya pakai waktu event-event
main sepeda atau event-event lain. Teman-teman mungkin sudah lihat sepeda itu. Sudah kita timbang sebelum kita ganti dengan grup set ini. Nanti kita akan lihat seperti apa perbandingannya. Dan kebetulan karena ini menuju Bromocom, dan saya berencana menggunakan grup set ini untuk Bromocom tanggal 18 Mei. Jadi saya langsung latihan ke Bromonya sebelum event. Saya akan langsung coba pakai ini. Jadi grup set ini nanti datang. Ini tanggal 3 Mei ya. Sudah datang, kita langsung pasang. Tanggal 4 Mei, kebetulan hari Sabtu, saya mau latihan ke Bromo, langsung saya coba ke Bromo. Kenapa? Salah satu yang bikin saya paling penasaran adalah, dan itu hanya bisa dirasakan ketika turunan panjang, itu pengeremannya. Pengereman Bromo, kan tidak banyak tanjakan yang turunannya panjang seperti Bromo. Jadi ini langsung akan saya coba di situ, nanti kita lihat kesan-kesannya seperti apa. Tapi SRAM Ride baru 2024, sekali lagi terima kasih kepada SRAM, teman-teman SRAM di Amerika, di Taiwan, dan teman-teman di SBP di Indonesia. Baik-baik sama Yohan. Teman-teman, ini namanya ngetes grup set atau ngetes orangnya, karena percobaan pertamanya langsung naik ke Bromo, latihan buat Bromocom sama teman-teman ASOS. Ya, saya yakin grup setnya akan selamat, turunannya akan enak, tinggal orangnya enak atau enggak ini.
sama teman-teman Asos latihan ke Bromo. Kesempatan pertama pakai SRAM Red baru. Enteng sih. Sebelumnya pakai SRAM Force Access ya, yang baru. Hanya ganti group setnya saja langsung turun 300 gram lebih, hampir 350 gram. Lebih malah mungkin. Jadi total full bike-nya dengan pedal 6,95. Benar-benar sudah kayak ring brake. Tapi kan ya tadi group set kalau orangnya nggak fit ya sama saja. Ini yang benar-benar game changer menurut saya bukan total beratnya tapi remnya. Ini benar-benar ringan. Tangan saya itu benar-benar bisa masuk. Jadi ininya lebih pendek, bisa masuk semua. 4 jari saya ini bisa masuk semua. Jadi megang di hoodnya enak banget dan one finger braking. Jadi ngeremnya enteng banget. Saking entengnya benar-benar harus agak membiasakan diri ya, karena tadi waktu pertama kali make itu ketika baru keluar rumah dan pertama kali make gitu, ketika nyoba-nyoba itu harus membiasakan diri itu dengan ngeremnya karena enteng banget. Nah ini saya kira Bromo paling cocok untuk ngetes karena kan ini turunan agak panjang, jadi kita akan lihat seperti apa. Ini buat yang tangannya kecil atau yang tangannya agak lemah, ini game changer banget. Ini setelah berapa tahun? 5 tahun lebih disc brake mulai menguasai road bike, pertama kali ini nemukan rem yang sangat-sangat melompat dari sebelumnya. Istimewa. Kita coba dulu turunan. Oke. Ayo Pak. Ayo hati-hati ya. Puspa. Ini turunan 18%, 15%, 18%. Dulu paling serem kalau turun begini. Indonesia Bromo ini. Ini ngerem pakai SRAM Red baru ini. Klaimnya kan hanya 1/5 tenaga dibutuhkan. Kayaknya bener. Ngeremnya yang kagum saya. Turunan Bromo ini kalau tidak pengalaman termasuk agak bahaya karena dia akan berkilometer-kilometer konstan di 10%-an. Dan banyak orang Indonesia tidak terbiasa dengan turunan model Alpine gitu kan, orang boleh nyebutnya Alpine Descent ya. Turunan konstan panjang gitu yang itu ngetes ketahanan yang naik sepeda juga gitu. Teman-teman Asos kita biasanya kalau turun dari Bromo kita pasti berhenti semua di Puspo, di patung sapi itu, untuk satu regrouping, 2 mendinginkan rem dan pelek kalau yang pakai ring brake, karena itu aja sudah hampir 17 kilo terus turun, relatif curam. Bukan relatif, sangat curam. Dingin sekali. Ini masih ada naik sedikit ke arah Tosari. Ini masih kaki kaku. Kaki sudah dingin. Aku baru mau nyampe itu gak apa-apa dah. Ditinggal. Gak apa-apa. 15%. 15,5%. Sudah di pertigaan Tosari lagi, dan ini berarti akan turun konstan di kisaran 10%.
Banyak sekali kejadian karena turunan panjang dan dingin, jari-jarinya kram sehingga nggak kuat lagi ngerem. Beberapa kecelakaan karena itu. Jadi inovasi di braking akan sangat-sangat menolong. Powerful remnya. Perbaikan jalan, jadi ketika Bromokom akan makin mulus. Pasir. Banyak pasir, jadi kita hati-hati karena aspal baru. Jadi Baledono masih ada 10 kilo lagi sampai Puspa. Turunan Bromo ini bukan hanya konstan di 9, 10, 11%, tapi tikungan-tikungannya juga banyak yang tajam. Dan sepeda itu lebih cepat dari mobil kalau turunan. Jadi kalau kita tertahan di belakang mobil, kita lebih banyak menggunakan rem. Bahaya juga. Lebih capek tangannya. Ya harus cari cara ngelewati. Awas. Tahan. Kasih. Nah, itu tikungan tajam. Luar biasa remnya ini. Mobil ngerem lebih banyak sehingga kita pun harus ngerem lebih jauh. Ini yang kadang-kadang bikin capek. Turunan nyangkut belakang mobil. Tahan. Ini tikungan letter S. Wuhu. Hati-hati. Nyet. Lagi. km per jam, 55 km per jam. Rekor saya turunan waktu di Itali 96 km per jam. 7 kilo lagi, 6,5 kiloan ya. Awas pasir. Puncak 7 sekitar 5-6 kilo lagi kita berhenti. Tikungan ini, iya, hairpin.
Melebar dikit. Iya. Mungkin ya. 11 tahun naik ke Bromo. Ini pengalaman turunan paling tenang saya. Tangan nggak sakit, ngerem nggak pusing. Ini saya nyoba one finger braking, satu jari. Ini sampai Puspo langsung panas lagi. Jadi berhenti di Puspo nanti selain mendinginkan rem, menenangkan diri, berkumpul teman-teman, juga ngelepas jaket. Turunan tanpa henti. Liuk-liuk terus. Puspo. Teman-teman ngumpul di pojokan tuh biasanya ada yang makan bakso deh. Ya, kumpul di patung sapi. Di warung bakso. Loh, udah di sini. Panas, mulai panas. Ya, lagi panas ini. Copot jaket dulu, panas. Dari sini kan Dudung Bolu. Setelah Dudung Bolu, terus Surabaya itu enak adem. Ya, adem ya apa? Adem dari mana? Kan jam 1, jam 2-an, jadi agak sore lah. Kemarin jam 4 pulang itu masih Masih 35. Jam ya turu sih sampai jam 6 baru mulai. Nyewa bisa ya. Nyewa bis. Ini bukan hiperbola ya. 11 tahun sejak 2013 naik ke Bromo. Turunan itu selalu ada cerita. Pelek waktu masih zaman rim brake, pelek karbon retak pernah di atas itu, di deket sini, di atas itu. Untung sebelahnya rumput-rumput jadi bisa ngerem pakai kaki, korbanin sepatu. Pernah hujan lebat, nggak bisa ngerem waktu rim brake ya. Ketika disc brake pun, ketika turunan tangan capek megangin, apalagi kalau dingin di atas gitu, kaku. Ini nggak hiperbola, ini drifter, ini shifter brake, game changer. Tadi kan saya coba one finger braking kan, jadi ketika megang di atas itu benar-benar tangan kita bisa meluk shifternya gini dan ngerem satu jari. Istimewa. Saya yakin ini laris gara-gara ininya nanti. Pertama kali sejak nyoba semua, hampir semua disc brake, belum pernah ada yang shifternya seperti ini. Hebat. Ini standar baru disc brake menurut saya. Penasaran? Coba satu jari. Keracunan. Racun terus ini. Tapi emang jamin. Satu jari coba. Ya di atas, pegang di hood, pegang di hood. Ini cocok banget buat aku. Nah, Jadi tolong ya. nah. Kabar baik buat penggemar sepeda, ada lompatan disc brake lah, minimal di feeling shifter. Kabar buruk buat saya, Vivo minta dibelikan sudah. Dari kemarin sudah diminta, aku mau itu, aku mau itu. Cakep modelnya ya. Siapa yang turun lagi? Cakep kalau nggak enak percuma. Ya. Ini game changer. Game changer. Lihat. Turunan tadi loh. Kadang-kadang malah terlalu apa? Saking entengnya kita yang harus kalibrasi. Iya. Karena kita biasa berat kan narik gini ya. Ini enggak. Tadi saya coba one finger braking. Beda. Yes, ya ini beda lah. Ini standar baru ini. Kerennya Kiami. Oke, hati-hati ya. Tunggu lu. Jadi teman-teman, kita biasanya memang kumpul di Puspo ini kalau turun untuk ya, kalau zaman rim brake dulu dinginkan pelek. Dulu pelek kalau di situ ya disiram air itu bisa mendidih.
Disc brake juga gitu, dinginkan rotor. Ya, turunan kan capek juga. Jadi sekalian regrouping, karena setelah ini turunannya kan tidak securam di atas. Dan nanti setelah itu kan masuk kota Pasuruan kita harus peletonan lagi. Kebetulan hari ini cerah banget, cerah sama dengan panas. Ya, pulangnya nanti moga-moga tidak terlalu panas. Cuman kan Asia Tenggara lagi kena heat wave ini, berasa di teman-teman sepeda. Pom start masih sekitar 6-7 kilo lagi. Lama turun Bromo ini, apalagi naiknya. Awas pasir. Pasir. Kita sampai di Komstad lagi, jadi udah turun 25 kilo. Ini dia Komstad. Selesai turun 25 kilo. Kita sekarang ke arah kota Pasuruan. Kita mau makan di restoran langganan kita, namanya Gedung Wolu. Setelah makan di situ, kita baru goes ke Surabaya 52 kilo. Panas. -32,5°C. Akhirnya masuk kota Pasuruan. Dari Kabupaten Pasuruan, jadi tanjakannya itu di Kabupaten Pasuruan. Kita sekarang di kota Pasuruan. Temperatur sekarang 37,8, panas. Jadi kita akan istirahat, makan siang ya 1 jam. Moga-moga setelah itu mataharinya bisa lebih bersahabat. Jam 1 siang pas kita sampai di Gedung Wolu, tinggal belok kiri sampai. Alhamdulillah. Sampai di Gedung Wolu, restoran langganan kita selama lebih dari 10 tahun. Dari sini ke Surabaya tinggal 50 kilo. Beberapa teman mobilnya sudah standby di sini. Saya sih goes terus. Gurami goreng. Gede 2 lagi. Selesai, kita sudah naik turun Bromo, walaupun masih ada 50 kiloan pulang ke Surabaya. Ini setelan sepeda yang kita rakit dengan SRAM Red yang baru itu. Wednesday AJ5 yang biasa saya pakai event-event nanjak. Saya informasikan berat keseluruhannya waktu masih pakai SRAM Force Access D1 itu 7,29 kilo dengan pedal. Begitu dipasangi SRAM Red yang baru ini, langsung jadi 6,95 kilo dengan pedal. Jadi turunnya sekitar 300 gram. Dan memang kalau dari speknya dibandingkan dengan SRAM Red yang lama aja ada selisih sekitar 140 gram. Highlightnya yang pasti kalau kita lihat ini RD-nya ya. Kalau di setel seperti ini kelihatan pulinya sudah oversize
dan sudah ceramic bearing, jadi nggak perlu di-upgrade lagi pakai oversize pulley, nggak perlu keluar uang sampai 9 juta rupiah untuk ganti pulinya. Cukup pakai yang dari spek pabrikan aja sudah seperti ini. Baterainya juga nggak perlu khawatir, masih sama dengan yang lama. Jadi backward compatible ya, jadi masih bisa dikombinasikan dengan yang lama. Chainringnya kelihatan lebih keren aja, warna hitamnya lebih banyak sekarang sampai ke ujung chainring, tapi cranknya 29 gram lebih ringan dan khas SRAM, stiffnya kerasa ketika nanjak. Dan sekali lagi yang berkali-kali harus ditekankan, juaranya adalah shifter brake-nya. Ini biasanya kalau turunan, zaman dulu rim brake itu kita diajarkan untuk pegang bawah supaya ngeremnya lebih enteng. SRAM menyadari kalau 99% orang akan megang di atas. Dan shifter brake ini didesain untuk memudahkan kita-kita yang megang di atas dan dibuat daya tekan yang dibutuhkan untuk ngerem itu 1/5 dari yang lama atau 1/5 dari kebanyakan. Jadi megang di hood atas saja ngeremnya ringan banget. Teman-teman yang pegang aja, enteng banget gitu. Dan ketika turunan Bromo ini ya, turunan Bromo saya selama 11 tahun sejak tahun 2013 itu tidak pernah enak, selalu tangan kebas, tangan kedinginan, kecapean, pegang bawah, pegang atas pasti capek. Pertama kali dalam hidup saya turun Bromo nyaman, tangan nggak sakit, nggak kebas sama sekali. Dan tadi saya coba kan di video itu kelihatan one finger braking, jadi hanya ngerem dengan satu jari, bisa, dan masih relatif nyaman gitu. Walaupun mungkin karena hati nggak srek mungkin ya, jadi masih pakai 3 jari begini, tapi satu jari bisa. Jadi juaranya adalah shifter brake ini. Ini game changer menurut saya. Sejak pertama kali disc brake dipaksakan ke road bike, belum pernah ada yang seperti ini. Ini akan jadi standar baru untuk group set disc brake. Memang masih level yang paling high end, dan ini jadi standar baru untuk yang high end. Saya kira nanti kedepannya pasti akan trickle down ke yang lain, tapi ini benar-benar game changer. Jadi kalau ditanya kesimpulan hari ini apa? Hari ini kita latihan ke Bromo, latihan Bromocom bersama teman-teman. Waktu nanjak yang diuji bukan grup setnya, yang diuji orangnya. Fail. Hancur hari ini. Entah karena panas, entah karena latihan saya kurang konsisten, mungkin istirahatnya masih kurang, tapi apapun alasannya saya fail hari ini. Lebih pelan daripada terakhir kali waktu nanjak. Ketika turunan, yang diuji adalah pengeremannya ini, karena SRAM mengklaim ini sebagai fitur utamanya SRAM Red baru. Jadi ketika kita uji turunan tadi, turunan 25 kilo lebih itu, dia sukses. Nanjak saya fail, turun dia sukses. Selamat buat SRAM, Anda sudah membuat standar baru untuk high-end group set. Ngasih tantangan berat buat pesaing yang lain. Game changer.